Hujan lebat pertama kali setelah musim kemarau di Bandar Lampung menyebabkan sejumlah daerah terendam banjir pada Rabu malam. Di antaranya di Perumahan Nusantara, Kecamatan Sukabumi. Ketinggian air yang merendam rumah hingga setengah meter. Menurut warga, hujan datang disertai angin kencang dan petir. Banjir yang datang secara cepat menyebabkan banyak warga tidak sempat menyelamatkan barang-barangnya. Selain masuk ke rumah, banjir juga bahkan hingga merobohkan beberapa pagar tembok. Air hujan itu hujan tuh turun dari sekitar jam 6:30 malam. Itu dengan intensitas cukup besar. Pagarnya ambles, rubuh karena kekikis air. Airnya di dalam itu sampai 50 sentian, setengah meter. Itu barang-barang yang di dalam juga belum sempat diturunin. Saya berharap ini ada instansi terkait dari kelurahan, kecamatan untuk menindaklanjuti cepat. Karena khawatir hujan lagi, ini bakalan menghambat aliran air. Betul. Khawatir nanti banjir susulan ya Pak? Banjir susulan. Dari sana semakin banyak perumahan katanya, tapi itu kenyataannya seperti ini Pak. Karena meluap drainase juga kali Pak ya? Dari drainase meluap juga, mungkin drainasenya Pak sudah semakin mendangkal. Pak pemerintah khususnya Pak Wali Kota, Ibu Wali Kota minta tolong penyelesaiannya kami nih Pak. Jangan sampai banjir dan minta tolong Pak, jangan hanya cuma meninjau aja Pak. Banyak, mohon maaf ini, pejabat ini cuma meninjau Pak, banjir ya, gitu. Gitu sudah nggak ada solusinya gimana gitu. Pada Kamis pagi, banjir sudah surut. Warga mulai membersihkan rumahnya dari lumpur yang terbawa banjir dan menjemur perabotan rumah tangga yang basah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Hujan lebat yang disertai angin kencang di Bandar Lampung pada Rabu malam menyebabkan beberapa kecamatan dilanda bencana banjir dan pohon tumbang. Berdasarkan data BPBD Bandar Lampung, terdapat 6 kecamatan yang terdampak banjir dan 2 kecamatan terdapat beberapa pohon tumbang. Banjir merendam sejumlah permukiman di Kecamatan Raja Basa, Sukarabe, Sukabumi, Tanjung Senang, Kedamaian, dan Pancang. Sedangkan pohon tumbang terjadi di Kecamatan Kemiling dan Tanjung Karang Timur. Tidak ada korban jiwa dari seluruh bencana tersebut dan pohon tumbang tidak menimpa kendaraan, rumah, dan mobil. Penyingkiran pohon tumbang berlangsung hingga Kamis pagi. Malam semuanya dari 6 titik itu udah selesai semua. Nah cuman tadi pagi memang ada minta pembersihan termasuk yang di jalan yang itu udah kita lakukan semua. Alhamdulillah semua udah beres, sudah kita lakukan semua kalau pasca yang banjir semalam. 6 titik tersebut di mana aja itu Pak? Itu ada yang di Kampung Berawang, Wiwi, ada yang di Nyai Raja Basa, ada yang di Raflesia yang sektor Tanjung Seneng, ada juga yang di Pulau Singkep, ada sekarang ya, ada yang di Bawean 3, terus ada yang di perumahan apa itu yang di Tanjung Seneng, Nusantara Sukabumi. Dan alhamdulillah semua sudah selesai. Petugas BPBD memperkirakan kini musim kemarau sudah berakhir dan mulai memasuki musim hujan. Warga diimbau mewaspadai bencana banjir dan pohon tumbang, diantaranya dengan tidak membuang sampah sembarangan ke kali dan got atau siring, dan tidak berlindung di bawah pohon besar dan tua di pinggir jalan saat kehujanan. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Angkat pala kamu, angkat. Seorang remaja putri di Tulang Bawang Barat yang jadi korban penculikan dievakuasi dari lokasi penyekapan di sebuah rumah kos di Desa Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Saat ditemukan polisi, korban dalam kondisi lemas karena selama 3 hari tidak diberi makan oleh pelaku. Dari tempat penyekapan ini, seorang pelaku juga turut ditangkap. Dalam pengembangan lanjutan, jumlah pelaku 4 orang. Polisi kemudian menangkap 3 tersangka lain di kediamannya masing-masing. Penangkapan 3 pelaku sempat nyaris ricuh antara keluarga korban dan tersangka. Keempat tersangka berusia 18 tahun, 1 warga Kabupaten Tulang Bawang Barat dan 3 lainnya warga Kabupaten Tulang Bawang. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap tersangka mengenal korban dari media sosial. Korban kemudian diculik dan disekap di sebuah kamar kos.
selama di tangan tersangka, korban dicekoki minuman keras dan diperkosa. Jadi ini ada 3 TKP. Jadi TKP pertama dilakukan persetubuhan, kemudian TKP kedua 2 tersangka melakukan persetubuhan juga, dan pada saat di TKP ketiga ini yang lebih parahnya lagi, tersangka ini melakukan persetubuhan kemudian mengajak korban ini karaoke dan dicekoki miras, kemudian dilakukan persetubuhan lagi. Berarti empat-empatnya masih di korban ini? Benar, semuanya sudah melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur. Kasus penculikan terungkap setelah polisi membentuk tim khusus usai menerima laporan dari orang tua korban yang kehilangan putrinya sejak hari Kamis pekan lalu. Pada kasus ini, para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Usaki melaporkan dari Tulangpong Barat. Dua terdakwa jaringan narkoba internasional Freddy Pratama dituntut hukuman mati oleh jaksa. Keduanya bernama Hendra Yainal Mahdar dan Nazwar Syamshu, terbukti menyelundupkan 35 kg sabu-sabu dari Malaysia ke Indonesia. Mirisnya penyelundupan dikendalikan keduanya yang saat itu jadi narapidana di Lapas Banyu Asin, Sumatera Selatan. Hendra merupakan warga Riau, lalu Nazwar adalah warga Jawa Timur. Peran mereka jadi perantara dengan pengedar dan menghubungkan dengan pemilik kapal untuk menyeberangkan sabu-sabu ke Indonesia melalui Riau. Menyatakan bahwa terdakwa Nazwar Syamsu alias Eko binti Al-Kibari terbukti bersalah melakukan tindak pidana kepaha atau melawan hukum melakukan penyepakatan jahat menawarkan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam menjual, menukar atau menyerahkan narkotika ke nomor 1 dalam perdagangan beratnya lebih dari 5 gram. Bagaimana dakwaan pertama melanggar pasal 1 TNI untuk pasal 1 nomor TNI nomor 35 tahun 2009 2 menjatuhkan pidana terhadap Dawa Muhammad Nazwar dengan pidana mati dengan ketentuan bahwa pidana tersebut dijalani jika pengadilan hingga terakhir atau hakim menerima upaya hukum luar biasa atau presiden mengabulkan gerasi atau amnesti terpidana. Kasus narkoba jaringan Freddy Pratama menyeret banyak tersangka, antara lain Kadapi Alius Abdi dan istrinya Adelia Putri yang merupakan seorang selebgram asal Palembang. Lalu Rivaldo Miliandri Gozal, Angga Alfianza dan Fajar Reskianto, hingga mantan kasat narkoba Polres Lampung Selatan Andri Gustami. Hingga kini bos narkoba dari jaringan ini, Freddy Pratama, belum ditangkap. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.